Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Aras dari Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menyampaikan 5 jawaban dari 7 pertanyaan UTS Pancasila. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan sejarah munculnya Pancasila dan apa yang mendasari Pancasila harus ada di Indonesia. Jawabannya, pada waktu itu tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Perlu diketahui bahwa lahirnya Pancasila merupakan judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Namun di balik pidato tersebut, hari lahir Pancasila memiliki sejarah panjang. Oleh karena itu, untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai Pancasila, kamu perlu mengetahui sejarah panjang dari Hari Pancasila. Sejarah hari lahir Pancasila diambil pada rapat Dokursu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidiki Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang melakukan di sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga sampai 1 Juni 1945. Pada mulanya rapat dibuka pada tanggal 29 Mei 1945 dengan pembahasan yang dilakukan pada keesokan harinya, yaitu 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Kita masuk ke pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan makna simbol-simbol Pancasila dan bagaimana jika simbol padi kapas pada sila kelima dijadikan pada sila kedua. Jawabannya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan dijadikan sebagai dasar ideologi bangsa. Perancang lambang negara Indonesia adalah Sultan Hamid II yang menggambarkan seekor burung Garuda berwarna emas dengan berkalungkan perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila. Selain itu, burung Garuda tersebut mencengkeram seutas pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika di tengah perisai. Dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut, di mana bintang tunggal tersebut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Selanjutnya, rantai emas. Di bagian kanan bawah tergambar simbol rantai emas yang melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang terbentuk segi empat dan lingkatan yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain, bersatu menjadi kuat seperti rantai. Berikutnya, pohon beringin. Pada bagian kanan atas terdapat gambaran pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah bermakna dengan beragam suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Berikutnya, kepala banteng. Di bagian kiri atas, simbol kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, padi dan kapas. Pada bagian kiri bawah terdapat lambang padi dan kapas yang melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mewakili
Sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang, pakaian. Kemudian jika ditanya bagaimana jika simbol perikapas kelima dijadikan pada sila kedua, jawabannya adalah tidak masalah, karena itu hanya persoalan dan urutan. Jadi menurut saya itu tidak masalah, karena untuk menjalankan Pancasila saja tidak perlu melakukan secara berurutan sesuai yang akan diterapkan. Untuk berikutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka dan apakah Pancasila sudah menjadi ideologi terbuka atau belum, jelaskan. Jawabannya, Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat, disebut sebagai ideologi terbuka. Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat, disebut sebagai ideologi terbuka. Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Lantas, apa arti sebenarnya dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya, namun hanya mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut agar bisa memecahkan masalah yang berkembang dan terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Kerelaan dan negara kebangsaan Pancasila, kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasi, menjelaskan mengenai beberapa nilai yang terkandung di Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Untuk nomor keempat, mengapa negara Indonesia tidak menganut paham liberalisme dan komunisme seperti negara Amerika dan Cina yang menjadi negara maju? Jawabannya, karena Indonesia masih menganut sistem parlementer dan juga Indonesia masih berkembang, serta pemerintahan yang belum tertata dengan baik, tidak cocok dijadikan ideologi dan berkembang di Indonesia. Karena dalam paham komunisme menolak adanya hak pribadi, kepemilikan modal pribadi, yang hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan ideologi yang cacat. Paham komunisme mengajarkan pertentangan antara kelas masyarakat, sedangkan di Indonesia bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur yang sangat menghormati hak asasi manusia. Meskipun pelaksanaan hak asasi tersebut kebebasannya terbatas dan dibatasi oleh hak-hak orang lain. Liberalisme adalah gagasan atau pikiran yang berdasarkan atas kebebasan individu yang setinggi-tingginya, tanpa batasan pemerintah maupun agama. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beradab dan berketuhanan, maka hal ini tidaklah cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, di mana kebebasan kita diikat atau dibatasi oleh norma etika, agama, juga hak-hak orang lain. Kita masuk ke pertanyaan kelima, analisis hubungan pembukaan UUD 45 dengan Pancasila dan penjabaran Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya, pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD 1945. Hubungan pembukaan UUD 1945 yang menganut Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 bersifat kuasal dan organis. Hubungan kuasal mengandung pengertian pembukaan
UUD 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh. Maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif sesuai dengan penjelasan UUD 1945. Pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Demikian penyampaian 5 jawaban UTS Pancasila dari saya. Sekian, wassalamualaikum.